Sehat Vaskular bekerja sama dengan L Hotel Kartika Wijaya Batu melakukan kegiatan pemeriksaan vaskular gratis serta CSR dengan warga sekitar. Banyak sekali, ya. Ada mungkin pelajaran biologi, dulu yang jurusan IPA siapa angkat tangan? Ya, ini jurusannya perhotelan. Tapi ini pelajaran SMP juga ada, Pak. Ya, pembuluh darah kita itu ada 3, Bu. Pembuluh darah arteri, vena, sama limfe salurannya. Kalau orang Cina ada 4. Satu lagi Tai Chi, saluran akupuntur. Itu di pengobatan timur sudah ada, teman, di pengobatan barat belum masuk. Ya. Nah, pembuluh darah arteri itu yang bawa darah dari jantung ke organ, Pak. Dari jantung ke kaki, dari jantung ke otak, dari jantung ke liver, dari jantung ke usus, ya. Ada lagi yang tahu varises. Nah, slide. Kira-kira kakinya Bapak Ibu ada yang kayak gini enggak? Lihat kaki masing-masing, oke? Ada yang kayak gini enggak? Ya. Nah, ini biasa sing rodok putih-putih ya. Nah, ada enggak yang kayak gini kakinya, Pak? Nah, kados ngeten iki ya. Terus lanjut, Bapak Ibu. Nah, ada lagi yang kayak gini. Ya. Nah, kalau digabung itu kados ngeten ruwete benang tenggene tubuh kita itu, Pak Bu. Ya. Ya, karena begitu rumit pembuluh darah kita. Itu yang menjadikan terkadang penanganannya butuh perhatian khusus. Dan bahkan kalau tindakan pun khusus. Ya, seringkali kita tindakan seperti ini pakai mikroskop. Nah, kita sekarang ngomong masalah pembuluh darah vena, Pak. Pembuluh darah vena ini itu karena dia bergerak dari bawah menuju ke jantung. Ya, dari tangan menuju ke jantung. Maka pembuluh darah ini satu harus melawan gravitasi karena naik. Kalau dari jantung ke kaki itu ada pompanya, Pak Bu. Pompanya adalah jantung sampai mompa ngeten ya. Keluar darah menuju ke organ. Tapi yang dari kaki menuju ke jantung, ini pompanya otot, Bu. Ototnya jenengan lho, kentol nih dari wong Malang ya. Ya. Otot-otot betis, ya. Nah, masalahnya adalah tadi dia harus melawan gravitasi untuk naik, harus dipompa pakai otot ini. Kadang-kadang sudah dipompa, habis itu turun lagi. Ya, turun lagi. Nah, supaya nggak turun Bapak Ibu, supaya terus naik, maka pembuluh darah vena ini punya katup. Terus ngeten, kalau darah naik, dipompa naik. Begitu kena gravitasi, katup yang tadi buka, nutup. Jadi punya klep. Kalau Bapak lihat perjalanan penyakit varises itu seperti ini, Pak. Awalnya yang mulus ngeten nih. Ini sebenarnya sudah ada varisesnya. C0. Dia ada gradasinya dari C0 sampai C6. Nah, ini itu jenis yang mulus itu sebenarnya sudah ada varises. Keluhan ini mek siji, pegel. Enggak bal-balan, ya, enggak among tamu. Enggak ada aktivitas berat, tapi rasanya pegel ndok ngene kentol. Ya. Sebenarnya kalau nanti di USG sudah kelihatan ada varises. Sinten sing pegelan sikile mriki? Ya, iki sik mulus. Nah, kalau ini dibiarkan, dia akan muncul seperti ini, Pak. Biru-biru. Nah, wis podonya keli kentol kabeh ya. Ya. Muncul biru-biru kayak gini, Pak. Kalau ini dibiarkan metu ulere. Seperti ini. Kalau ini dibiarkan, dia bengkak. Kalau ini dibiarkan, terjadi perubahan warna kulit. Kalau ini dibiarkan, dia akan luka.
dan jadi koreng yang tidak sembuh. Nah, nek ngeten iki masalah estetik napa masalah medis? Medis. Ya. Nah, inilah Bu, kenapa? Ya, harusnya yang normal itu naik katupe buka, mudhun katupe nutup satu arah. Nek empun ngeten Pak Bu, wis kados uler wau. Munggah mudhun katut lift. Ya, naik turun akhirnya darah banyak terkumpul di kaki, nggak bisa naik ke jantung. Jadi akhirnya kaki jenengan bengkak. Bengkak kalau ada luka, lukanya susah sembuh. Slide. Ya, sudah naik dipompa, katupe lower nih. Mudhun malih. Ya. Niki lower, ya. Akhirnya darah nggak naik. Jadi kakinya jenengan tambah melungker. Akhirnya tambah bengkak. Ya. Nah, kayak gini. Apa aja faktor resikonya? Saya enggak niat gender loh Bu, paling banyak pada wanita. Ya, makanya fitronya wanita itu memang harus disayang Bapak Ibu ya. Karena ketiban penyakit rodo akeh. Ya. Terus yang kedua, kurang aktivitas fisik. Kulo aktivitas fisik Pak Dokter, nopo? Catur. Ya, banyak duduk. Sing aktivitas jarinya. Nah, dia banyak duduk, nggak ada aktivitas yang seharian. Ini lebih banyak orang-orang kantor. Ya, kakinya nggak gerak sehingga pompanya nggak dijalankan, darahnya nggak mau naik sempurna. Ya, sering duduk atau berdiri lama lah. Kira-kira ini pronovis nggak ini? Ngadeg tok ya ndok ngarep. Ya, sing gerak nopo? Bibire, monggo Pak. Monggo Bu. Ya, kakinya nggak gerak. Ya, kemudian genetik Pak Bu. Sing bapak ibu varises, hati-hati kita terkena varises. Nah, ini hamil. Ya, orang hamil biasanya mulai muncul itu biru-birunya. Ya, bapak yang pernah hamil siapa? Nggak ada ya, alhamdulillah. Ya, hamil. Yang kedua, nah niki berat badan, obesitas. Ya, nah ini juga ini penyakitnya ini nih. Ini ya, sepatu hak tinggi ini menyebabkan apa? Menyebabkan betis kita tidak berfungsi maksimal. Sing berfungsi maksimal apa nih? Tumit, bukan tumit. Apa? Ujung jari. Ya, jadi pompa venanya nggak begitu bagus. Pegal di betis. Ya, gatal di kaki, hati-hati ya, sudah mulai gatal. Kemudian kering Pak, kakinya kering. Ya, ustuwa Pak Dokter? Nggak mesti usia. Ya, sudah harus butuh dependen terhadap lotion. Ya, yang ketiga bengkak habis duduk lama atau berdiri lama atau perjalanan jauh. Ya, jenengan udah pagi seharian kok jangan mulai kok sikilku rasanya gak enak, bengkak. Ya, hati-hati itu gangguan vena. Ya, terus kemudian nah ini mulai tampak pembuluh darah kaki, ada luka yang tidak sembuh, betis kaki menghitam di sini. Nah, kulit kakinya jadi lebih menghitam. Ya. Terus pembuluh darah melebar, luka yang tidak sembuh, yang dikhawatirkan kalau ini dibiarkan ada sumbatan pembuluh darah, Pak. Dan varises itu berbahayanya bisa sampai kematian. Kenapa? Karena sumbatan pembuluh darah ini kalau lepas ke jantung, jantung jenengan jadi tersumbat. Itu sudah bisa pakai laser, jadi ganok belekan. Hanya disuntik gitu saja, dipasang infus, lasernya masuk ke situ. Sing melewat tadi diluruskan. Ya, teknologi sudah canggih. Ya, saya belajar di Cina untuk ini. Ya,
kemudian operasi ya. Prosedurnya nyaman, pakai laser ya, hanya sebesar jarum suntik. Setelah operasi langsung jalan. Setelah operasi langsung jalan, nggak ada sayatan. Ya, slide. Nah, kayak gini Pak, sing bleser-bleser tadi. Ya, ganok bekasnya wis. Ya, yang tadi, nah ini jadi tidak ada bekasnya. Nah, nek kalau zaman dulu Pak, itu operasinya gini, diikat semua, ditarik ini. Ini sudah mulai ditinggalkan karena perdarahan, nyeri, ya, rawat inap butuh seminggu, ya. Kalau pakai laser isu operasi menis mulai, ya. Bahkan ada yang pagi operasi sore bisa pulang. Jadi kesimpulannya, ya, diagnosisnya itu kita diagnosis dini dengan ultrasound. Tujuan saya ke sini adalah mengambil data salah satunya ya, warga Malang ini rutang batu ya sing varises entaga. Masalahnya medis Bu, bukan estetik. Ya, untuk terapi di stadium awal lebih baik. Ya, perbanyak naiki, perbanyak jalan-jalan. Enak pengobatannya Bu, jalan-jalan ya. Yang penting dompetnya ono sini. Nah kayak begini Bu ya, awalnya ini setelah diterapi lo mulus Bu. Ya, awalnya kayak begini. Ya ini ada koreng. Setelah diterapi alhamdulillah sembuh. Nah, ini purpura ada hubungannya enggak dok? Kemerahan. Purpura. Iya. Ada hubungannya sama yang mengakibatkan nanti jadi diabetes. Varises. Ya. Iya. Nyambung nggak nih sama dulu? Iya. Iya. Lagi satu lagi. Saya juga kadang kalau lagi berjalan jauh itu mundur gitu kaki buka. Karena satu memang sudah besar ya. Yang kedua tubuhnya bayur. Terus yang keduanya kalau kata nembak dulu kalau kaki buka gitu kan, oh itu mungkin kurang minum karena ginjal agak kurang nah itulah ada hubungannya itu sama ginjal atau karena varises tadi campur di kemauan. Ya, ada namanya vaskulitis. Vaskulitis itu pembuluh darah kita yang di kapiler, yang di ujung-ujung kulit itu gampang pecah. Biasanya karena keradangan atau karena infection virus. Banyak sebabnya. Atau karena autoimun. Banyak. Purpura. Ya. Kemudian kaki bengkak. Nah, kaki bengkak saat perjalanan jauh. Kadang fisiologis. Karena kaki nggak gerak. Jadi lebih statis di situ alirannya. Cuman kalau kaki bengkak ini itu perjalanannya nggak begitu jauh, seumpama jenengan dari Malang nang Surabaya, dari Batu nang Surabaya, kecuali perjalanan sini ke Jogja, ke Jakarta, gantung kakinya, bengkak hal yang wajar. Tapi nek teko Malang nang Surabaya wis bengkak, hati-hati katupnya sudah bermasalah. Ini yang perlu dicek. Ditambah meneh rasane pewegel gak enak, gak bengkak. Ya, gitu. Gitu Bu ya. Ya. Lubang ini. Nah, ini pembuluh darah 0,47, ada sedikit pelebaran. Normalnya 0,3, lebih 1,7. Artinya apa? Artinya darah Bapak nggak naik sempurna. Itu yang jadikan pegel. Kalau ini dikecilin, biasanya sih pegelnya akan hilang. Wong itu kayak dipasang infus gitu doang. Enggak ada sayatan, enggak ada.
Ini pasang infus itu Pak. Ya ini banyak sih tapi nggak membesar kok Pak Gus, aman. Banyak tapi nggak membesar. Iya nggak membesar, masih oke ukurannya ya, masih ukurannya masih bagus. Ya tahu lah ini gede ini. Nah ini bagus, nah ini bagus. Seperti ini ada. Oh nah ini lipum ini. Iya banyak ya sampean ya. Membakat ini. Enggak apa-apa itu. Nek gak tambah gede. Ini harusnya 0,3 sampai 0,8. Sudah. Iya. Mundak pindo. Adalah penyerahan ucapan terima kasih kepada Dr. Krisna dan tim yang telah membantu. Semuanya, terima kasih.